SB, SBDP matematika. IPA IPS tidak ada muatan IPA IPS di kelas 1 2 3, kelas rendah. Demikian nanti ya untuk yang mapel, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh di kelas 4, dan ini saya sudah lihat ke kurikulum daruratnya. Sudah lihat di kurikulum darurat. Di kelas 4 itu, jumlah KD-nya yang mesti dilihat ada 4 KI 3, ini ya. 4 ini KI 3, pengetahuan. 4 juga KI 4, keterampilan. Jadi ini berpasangan kan? Yang ini KI 3, yang ini KI 4. Jadi pengetahuan, keterampilan, kan begitu ya. Ini pengetahuan, ini keterampilan. Totalnya semua 29. Jadi seorang guru kelas 4 ya di Indonesia ini yang menggunakan kurikulum darurat ya, kurikulum darurat itu adalah kurikulum yang berdasarkan SK Balitbang nomor 018 ini. Nah, dia 29 KD dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa KD mana yang mau masuk semester 1, KD mana masuk semester 2, itu silakanlah ibu bapak guru yang menentukan. Tetapi yang perlu diingat adalah hierarkis, prasyarat. Jangan sampai kita mengajarkan materi sebelum tangga yang bawahnya diajarkan. Contoh, nggak mungkin anak-anak belajar kali-kali, perkalian ya, tanpa duluan belajar penjumlahan. Itu contohnya, itu namanya hierarkis, prasyarat dia. Jadi itu harus benar-benar kita teliti ya, boleh diskusi dengan sesama guru kelas 4 dari sekolah lain begitu. Atau yang paralel ya silakanlah. Nah, contoh di sini PKN 4 udah diajarkannya, baik pengetahuan maupun keterampilan, sehingga nggak ada utang. Nggak ada utang, lunas. Bahasa Indonesia ada 5 KD pengetahuan, 5 KD keterampilan. Yang sudah diajarkan masih 4 pengetahuan, 4 keterampilan. Berarti ada 1 KD yang belum diajarkan. Pengetahuan, 1 KD keterampilan. KD mana itu? Nah, di sini dibuat 3.5 dan 4.5. Nanti kita lihat di kurikulum KIKD-nya itu apa bunyi 3545 itu. Begitulah seterusnya. Begitu seterusnya. Ada yang belum diajarkan 1 KD, ada yang belum 2 KD. Masing-masing guru pasti beda-beda. Beda-beda. Mungkin ada yang 3 KD yang belum. Ada yang pula mungkin 4 KD yang belum. Jadi itu kan akan menjadi utang. Kalau bahasa kita ya utang lah. Ya. Nah, dari sini, dari tabel itu KD 3 ya, pengetahuan yang sudah diajarkan ada 25. Nih 25. Dari 29 seharusnya. Sehingga capaiannya 25/29 kali 100%, 86,2% lah capaian KD dalam 1 tahun. KD keterampilan 79,3%. Jadi masing-masing ibu bapak guru kelas maupun guru mapel harus buat ini dulu. Inilah nanti bahan yang dibawakan dalam rapat dewan guru bersama kepala sekolah, sehingga diambil keputusan bagaimana ini. Oke, itu dia. Kita lihat faktor penyebab. Di bahasa Indonesia tadi 3.5 KD-nya ini ya, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Ini bagi guru kelas 4 pasti akan tahu ini ya, bagi guru kelas 4. Baru KD 45-nya menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh.
Jadi tinggal di copy paste lah boleh kemari dari KD-KD yang di SK Balitbang itu. Dari sini ya, dari sini mana-mana yang belum tadi masuk kemari, mana yang belum masuk kemari. Supaya apa? Supaya Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah tahu. Kalau cuma nanti KD 35, 45, apa itu 35, 45, gitu kan? Jadi dengan ini kan Ibu Bapak Kepala Sekolah akan membuat pertimbangan apakah ini esensial bagi anak-anak itu nanti, ya? Kalau ini dihilangkan bagaimana? Nah, kan gitu nanti pertimbangannya. Mengingat waktu yang terbatas bagi kita dalam melaksanakan masa pandemi ini pembelajaran, ya. Mau PJJ, mau PTM pun nanti sangat ketat, waktu sangat singkat. Nah, lalu buat faktor penyebabnya, nah ini ya, karena kekurangan waktu. Tuh, dalam PJJ ini merah dibikin sengaja nih. Tapi mungkin faktor lain ada. Silakan Ibu Bapak Guru mengembangkannya apa penyebabnya itu. Kemudian SBDP 4.3 meragakan gerak tari kreasi daerah. Ini KD keterampilan ya. Apa penyebabnya belum diajarkan? Karena siswa dan guru sulit cari sumber belajar bahan praktik tari kreasi daerah. Payah carinya, maka tak sempat diajarkan. Waktu pun habislah. Mungkin gurunya punya pertimbangan mengajarkan KD yang lain, sehingga ini dilangkahkan begitu. Jadi, tapi tetap harus kita buat evaluasinya seperti IPA. Nah, KD 36 dan KD 46. Ini karena kurang waktu, kemudian sulit cari medianya untuk percobaan. Ini hal-hal yang wajar di masa pandemi ini. Ya. Terus KD 37, 47 penyebabnya karena kurang waktu juga. Matematika. Ini KD 45. Nah, ini masalahnya substansi. Karena siswanya sulit dapatkan data diri dan lingkungannya. Sampai waktu habis. Jadi waktu PBM-nya udah habis, udah masuk ujian-ujian, ini belum bisa terajarkan. Begitu. Nah, demikian KD 36 karena kurang waktu. Kesimpulan. Maka kita buat kesimpulan, ternyata KD pengetahuan yang belum diajarkan sebesar 13,8. Dari mana itu 13,8? Tentunya yang sudah diajarkan tadi 86,2. Jadi 100 dikurang 86,2. Itulah dapat 13,8%. Sedangkan KD keterampilan 20,7%. Di sini nampak bahwa KD keterampilan ternyata lebih banyak yang belum diajarkan daripada KD pengetahuan. Tuh. Apakah ini juga dialami oleh Ibu Bapak Guru di sini? Nah, itu ya silakan aja dibuat apa adanya. Jangan di lip service, jangan cantikan, nggak perlu. Nanti makin anak itu nanti kepala sekolah dan kami pengawas kecolongan, ya kan? Nanti dibikin udah diajarkan semua 100%, ternyata belum. Yang di kelas berikutnya ngajar belum, rupanya belum. Nah, ini kan makin payah itu, makin susah. Jadi dibuat apa adanya, dan ini akan menjadi masukan bagi guru di kelas berikutnya. Nah, yang masalah nanti itu di kelas 6. Kalau ada yang belum diajarkan, saya sudah sampaikan sama pengawas-pengawas SMP, melalui Pak Perwas juga, yang ya apa boleh buatlah, banyaklah rupanya anak kelas 6 itu yang belum mungkin diajarkan tentang ini, belum diajarkan ini, gitu. Karena waktu tadi untuk PJJ sulit tadi, tuh. Jadi itu kesimpulannya. Jadi yang belum diajarkan ada 2 KD Bahasa Indonesia, 1 KD SBDP,
4 kali IPA 3 kali matematika ini. Berapa? 10. Contoh, Ibu Bapak mungkin kurang dari situ atau bagaimana itu, silakanlah masing-masing membuat faktor penyebabnya. Nah, kita simpulkan tadi, masalah waktu, terus nggak ada media, sumber belajar, nah itu paling inti-inti daripada faktor penyebabnya itu. Ini saya bikin merah karena supaya Ibu Bapak silakan, Ibu Bapak Guru ya, Bapak Guru silakan membuat sesuai keadaan permasalahan yang sebenarnya apa di situ. Nah, dengan demikian yang paling penting adalah kesimpulannya lagi. Rekomendasi ya. Setelah kesimpulan ada rekomendasi. Nah, karena ini guru kelas 4 yang membuat, ya, karena dia ini guru kelas 4 yang membuat, maka rekomendasinya kepada guru kelas 5. Diharapkanlah membayar utang-utangnya, gitu kan? Itu artinya. Dimohonlah pada ibu bapak guru kelas 5, bayarkanlah utangku yang belum lunas itu. Ada di bahasa Indonesia, ada SBDP, ada IPA, ada matematika, kan gitu. Supaya nanti diajarkan lagi sama guru kelas 5. Nah, masalahnya lagi nanti, guru kelas 5 sendiri pun punya utang KD yang belum dilunasi juga. Nah, inilah nanti. Makanya seperti itu, dari kelas 1 ke kelas 2 terus sampai kelas 6. Lalu kepada semua guru, nah ini yang penting, di sekolah itu ya, di sekolah itu masing-masing, supaya sama-sama cermati analisa efektif. Karena ini masalah waktu, supaya betul-betul kita mengefektifkan waktu PBM itu. Itu ya. Jadi dibagi waktu itu kapan KD ini diajarkan, begitu dia. Kemudian tentunya kepada kepala sekolah dimintalah untuk menyediakan dukungan layar media alat sumber belajar bagi guru dan siswa. Tuh. Nah, di poin 4 ini yang paling krusial, Ibu Bapak. Jadi ditujukan kepada kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum di sekolah. Nah, di sini apa masukannya? Menggabungkan KD-KD, satu masukan. Atau mengurangi jumlah KD. Nah, ini. Nah, kalau mau dikurangi, KD mana yang mau dipenggal itu? Di kelas itu. Nanti di kelas 5, di kelas 6, ya semua kelas lah, juga melakukan yang sama. Kemudian, apalagi berikutnya, jadi mungkin dihilangkan, mungkin digabungkan, itu rekomendasi. Silakanlah Ibu Bapak membuat bagaimana kira-kira evaluasinya. Nah, dari sinilah nanti sebagai dasar untuk menyusun, mengembangkan kurikulum tahun ajaran 2021-2022. Di sini Bapak teken. Oke. Jadi kalau misalnya dikurangi KD yang mana yang dikurangi itu? KD 3 titik berapa, 4 titik berapa? Nah, maka ini diarsipkan, Ibu Bapak Kepala Sekolah mengarsipkan ini, sehingga nanti di dalam dokumen kurikulumnya sudah kita, kalau bisa disepakati nanti ya, usulan atau rekomendasi dari Ibu Bapak guru kelas, guru mapel, maka ini ya jadi pegangan kita, begitu. Jadi pegangan kita. Jadi misalnya ada 6 KD, dikurangi aja menjadi 5 KD, menjadi 4 KD. KD mana yang dikurangi? Jadi kan nanti ada tumpang tindih, kadang-kadang mau gitu ya Bapak. Begini, setelah saya lihat yang agak gawat itu, ya kalau pakai bahasa kita agak gawat ini, matematika, bahasa Indonesia, IPA, PJOK,
agama, itu pun masih gawat. Itu kalau PPKN, SBDP, IPS itu biasanya aman sentosa itu. Memang jumlah KD-nya pun sedikit dari beban kurikulumnya, kemudian juga tidak terlalu gemuk KD itu. Tapi kalau di matematika, bahasa Indonesia, udah KD-nya banyak, gemuk-gemuk pula. Sehingga ketika dijabarkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, ya IPK dia menjadi banyak. Sehingga untuk menuntaskan satu KD saja butuh waktu kadang lebih 1 bulan, begitu. Itulah kendalanya. Jadi ini lebih dikomplikkan lagi. Boleh ya nanti misalnya sini mengurangi jumlah KD, yaitu, nah gitu. To the point nanti di sini boleh tambahkan KD mana yang mau dipenggal. 3 titik berapa? 4 titik berapa? Begitu. Maka ibu bapak kepala sekolah mempertimbangkan rekomendasi dari guru ini. Kalau ini diterima, maka ya nanti di kurikulum yang akan datang itu nggak muncul lagi. Itu dia. Nah, itu untuk contoh punya mapel tematik. Ya, sekarang yang kita lihat contoh yang mapel. Nanti biar adil pula yang mapel nggak diajak, nggak setuju. Nah ini yang mapel punya. Mapel, guru mapel tentunya PJOK, agama, mulok, masuk kembali. Untuk contoh guru PJOK kelas 1 ada 5 KD pengetahuannya, ada 5 KD keterampilannya. Semua seterusnya sampai kelas 6, 7 sama 7. Total 40 KD. Itulah yang mesti diajarkan seorang guru penjas dari kelas 1 sampai kelas 6. Memang kalau nengok ini ngeri-ngeri sedap juga, memang 40 pula, ya kan? Kelas 1 sampai kelas 6. Sementara kuota jam mereka mengajar kan sangat kan berbagi lagi. Jadi tematik guru kelas lebih banyak jamnya, ya Senin sampai Sabtu dibanding dengan penjas, dibanding dengan agama. Sehingga dari sini nanti yang sudah diajarkannya berapa, yang belum berapa, yang belum itu KD-KD mana aja, gitu. Baru dengan demikian dapatlah capaiannya berapa persen, ya. Berapa yang sudah diajarkan bagi 40 kali 100%, gitu. Lalu penyebabnya apa? Apa karena waktu juga atau alat? Contoh, ada di sana mungkin berenang akuatik. Di mana mau berenang di masa pandemi? Nah, itu kan nggak mungkin. Kemudian mungkin ada bela diri, ada yang tidak mungkin diajarkan pada masa pandemi, itu boleh sebagai alasan faktor penyebab tadi. Nah, itu bagi guru penjas. Nah, sampai kelas 6. Jadi menganalisanya faktor penyebabnya berdasarkan setiap kelas. Kalau tadi guru kelas berdasarkan setiap mapel mana dia yang belum sempat diajarkan itu. Lalu buat kesimpulannya sama, terus tadi faktor penyebabnya kenapa, kesimpulannya rekomendasi. Nah di sini, nah kalau guru penjas mungkin rekomendasinya langsung aja kurangi. Karena kalau mau gabung kemana? Contoh kelas berapa tadi itu? Nah, kelas 1 ada 5 KD, kelas 2 ada 6 KD. Gurunya kan dia juga. Kalau nggak dilunasin ini 5 KD di kelas 1, cuma 4 misalnya, utang 1 belum ajar. Lalu mau nanti di kelas 2 diajarkan. Di kelas 2 aja belum menunggu 6 KD, gurunya tetap bapak atau ibu guru itu juga. Maka tak mungkin. Jadi itu nanti guru penjas, ya, kalau saran saya
silakanlah dicermati lagi, mana-mana KD yang nggak realistis diberikan, tutup poin aja di situ, itu nggak usah, ini penggal, ini hilangkan, gitu. Sehingga beban KD-nya nggak terlalu gemuk, nggak aneh kali, ya, itu dia. Jadi dasar inilah nanti diteken, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah punya dasar untuk mengurangi KD-KD itu. Sampai situ aja dulu, kira-kira ada pertanyaan sebelum melanjut nanti kejauhan kecepatan pula. Ayo, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Yang ibu-ibu host, silakan dilihat dulu mungkin ada yang resen supaya di unmute ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan ya, Ibu Bapak. Jadi sebenarnya mulai semalam, Ibu Bapak guru masing-masing, kalau guru kelas, buatlah evaluasinya sesuai guru kelas. Kalau guru mapel, buatlah evaluasinya pakai format yang mapel, gitu. Sehingga nanti kalau kepala sekolah bilang kita rapat hari Selasa atau hari Rabu depan, kita sudah siap memberikan mana-mana yang sudah lunas, mana-mana yang masih utang. Lalu di rapat itulah dipikirkan, kira-kira kalau utangnya itu dibiarkan saja, nggak dibayar-bayar, gimana nanti jadinya? Kan gitu. Gimana anaknya? Misalnya nggak pernah belajar tentang ini gitu. Nanti dia tamat dari sekolah kita menjadi gimana tuh gitu. Nah, kalau misalnya mesti diajarkan, berarti kan udah harus guru kelas yang di atasnya yang mengajarkan gitu. Guru penjas dan agama, kalau karena gurunya cuma dia juga dari kelas 1 sampai kelas 6, maka ya Bu Muti ya, oke. Karena gurunya dia juga, maka ya penggal lah, itu mesti penggal. Tetapi kalau ada yang dirasa penting di kelas bawah itu, ya maka ajarkan di kelas berikutnya, kan dengan mengurangi KD yang dianggap tidak realistis diajarkan di kelas sekarang, gitu. Contoh misalnya di kelas 1 ada 6 KD gitu. Lalu yang bisa baru 5 KD. Berarti kan 1 KD utang. Itu kan mau diajarkan di kelas 2. Di kelas 2 ada beban sekian KD, maka di kelas 2 itu ditengok lagi mana KD yang kurang esensial, yang nggak mungkin diajarkan, nah itu udah. Jadi ambillah KD yang kelas 1 tadi, tampung di kelas 2, lalu gabungkan dengan KD yang mesti diajarkan kelas 2. Itulah cara-cara yang bisa dibuat. Gitu ya, Bapak. Ayo silakan, ada yang mau didiskusikan, silakan. Jadi mestinya memang setiap tahun seperti ini kita lakukan memang sama Ibu Bapak Kepala Sekolah melakukan rapat evaluasi dengan guru-gurunya mestinya sebelum masuk tahun ajaran baru. Dari situlah nanti kita merancang bagaimana menghadapi tahun pelajaran baru gitu. Sambil dibuatlah pembagian tugas bagi guru. Itulah ya rapat pembagian tugas. Apa ngajar kelas 1, kelas 2, ngajar penjas begitu. Dibuat dalam bentuk SK. Begitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dari Bapak Kepala Sekolah atau dari Ibu Bapak Guru? Boleh, silakan. Gak usah apa, segan-segan, silakan aja. Silakan.
Nah, kalau tak ada, saya share lagi tentang analisis hari efektif. Oke, terlihat ya, Bapak ya? Sampai ya. Nah, karena tadi faktor penyebab utama masalah waktu, dan itu wajar di masa pandemi ini, ibu bapak guru pasti kesulitan dengan waktu, dengan cara mau itu yang daring ataupun luring yang terbatas begitu, hanya bisa sekian menit, gitu kan? Jadi kita betul-betul lah melihat hari efektif di semester ini. Ini saya sudah bantukan untuk berdasarkan kalender kita. Ini contohnya ya. Bulan Juli, bulan ini ya, ada 15 hari efektif. Jadi mulai tanggal 12, jadi diperkirakan kita permulaan masuk tanggal 12. Kita masih menunggu nih ya, Ibu Bapak Guru, kepala sekolah, bagaimananya keputusannya jadinya PTM ini atau PJJ balik, begitu ya. Karena kita tahu semalam sudah sudah mulai Presiden menyampaikan PPKM darurat, ya kan? Jadi Jawa Bali, khusus Jawa Bali, sehingga di sana otomatis tak jadi tatap muka Jawa Bali. Lalu link berita ada dari gubernur kita, ya Pak Edi Ramayadi, juga menyampaikan ditunda sampai Agustus. Nanti menjelang Agustus dievaluasi kembali apakah mungkin dilaksanakan PTM. Itu dari gubernur. Tapi kita kan tentunya acuan kita dari Pak Wali Kota kita dan dari Dinas Pendidikan. Jadi kita tunggulah beberapa hari ini keputusannya apakah ada PTM, pembelajaran tatap muka terbatas itu, atau tetap PJJ. Kemarin, kalaupun ada PTM, PJJ tetap, ya, itu ya Bapak. Nah, sekarang Agustus ada 24, September ada 26, ya. Di bulan September ada 26 hari efektif. Tapi di dalamnya ada PTS 6 hari. Ini 6 hari ini sesuai kalender pendidikan Dinas Pendidikan ya. Ibu bapak nanti kepala sekolah maupun guru nggak mesti kan, kalau nggak mestinya 6 hari PTS itu mungkin misalnya 3 hari atau 2 hari, karena kan ya tema 1, tema 2 begitu ya. Kemudian penjas agama. Jadi maka ini kan hari yang dipakai untuk KBM akan lebih bertambah. Kalau ini tidak sampai 6 hari, otomatis ini kan kurang nih 20-nya, nggak sampai 20. Di kalender kita di bulan November ada hari pahlawan 1 hari, hari guru 1 hari. Ya, ini maksudnya gini, sekolah tidak libur, ya kan, pada hari guru, tapi tidak belajar anaknya. Ya gitu. Bicara, habis bicara ya udahlah, nah apalah cara kan gitu ya. Tidak ada KBM, sehingga 26 hari ini -2 nanti di sini. Gitu ya. Total 20 hari ini kalau tadi 6 hari di sini PTS. Kalau nggak sampai 6 hari, ini kan berkurang. Kalau ini berkurang, jadi 132 dikurang berapa gitu. Kalau ini 20 ya 112 hari. Inilah total jumlah hari efektif yang bisa dipakai untuk proses belajar mengajar. Mau nanti dia PTM ataupun PJJ. Oke. Selanjutnya kita tak cukup hanya sampai di situ. Kita lihatlah kalender itu, hari Seninnya ada berapa hari di bulan 7,
Di bulan Agustus ada berapa hari Senin. Setelah melewati yang hari-hari libur lah ya, yang merah nggak masuk. Kalau di buku kalender kita itu warna biru dia, yang biru warna apanya, harinya. Itulah dia yang bisa dipakai. Jadi total 15. Ini ya, Juli 15. Sama men ya, Juli 15. Agustus 24. Ini akan total Agustus 24 sama ini, warnanya sama. Dari mana 24 tuh ada 5 Senin, ada 3 hari Selasa, ada 4 hari Rabu, ada 4 hari Kamis, ada 4 hari Jumat, ada 4 hari Sabtu. Gitu maksudnya. Jadi 24 hari lah bulan Agustus tadi. Sama yang kuning. 26 seharusnya dikurangi 6 PTS tadi. Tinggallah 20 hari di bulan September. Sehingga di total ini semua 112 sama dengan ini 112. Jadi yang sama ini sama ini sama 112. Nah, juga tak cukup sampai di situ, harus didistribusikan lagi ke dalam JP. Maka kita tengoklah roster yang sudah disusun oleh kepala sekolah atau yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Siapa yang membuat roster? Oke. Nah, sebagaimana kita maklumi, guru tematik pasti lebih banyak porsinya mengajar daripada guru penjas, daripada guru agama. Begitu ya. Karena tadi jumlah mapel dia lebih banyak, jumlah KD yang dia tanggung juga lebih banyak, gitu. Jadi contoh ini ya, coba kita lihat di sini, ini agak pelan-pelan. Ini roster ini, Ibu Bapak, ini pembagian distribusi ini ya. Ada warna merah, ada warna hijau. Sengaja saya buat begini, karena ada kemarin itu dari Pak Wali kita, maunya kalaupun ada PTM hanya 3 hari dalam 1 minggu. Jadi 1 hari PTM, 1 hari PJJ, 1 hari PTM, 1 hari PJJ. Gitu dia. Makanya ini hijau dan merah. Otomatis rosternya kan akan beragam itu. Ya. Di mana tematiknya, di mana penjasnya, di mana agama, ada lagi mulok lagi yang di swasta. Yang di swasta ada mulok lagi. Nah, contoh ini Senin. Ini berarti PTM hijau, PTN terbatas. Hari Senin guru kelas, ini punya guru kelas ya, guru kelas. Nah ini ya, guru kelas berapa begitu ya? Ini punya guru kelas. Hari Senin rupanya di rosternya ada masuk berapa JP masuk? 2 JP. Oke. Di sini kan hari Senin di bulan Juli, coba ya, ini agak sedikit angka-angkanya ini ya, coba. Di bulan Juli ada 2 hari Senin. Ya kan? Di bulan Juli ada 2 hari Senin setelah masuk. Jadi 1 hari Senin masuknya 4 JP. Dalam arti begini, dalam arti ini kelas dibagi 2 kelompok. Sip A, sip B, kelompok B. Jadi 7.30 sampai jam 9 misalnya. Masuk anak kelas 1 yang nomor urut 1 sampai separuh. Ini ingat ya Ibu Bapak ya, kalau anak murid di kelasnya sedang, bukan gemuk. Kalau di kelas kita itu muridnya lebih dari 40, lebih dari 36, nggak bisa. Karena menurut juknis kita,
18 paling banyak. Jadi kalau bisa pun kita kurangi lagi, di 15 saja sekali masuk anak tadi. Kalau ini PTM ya, kalau ini PTM, maka akibatnya kita eh, dua shift anaknya nih. Jadi otomatis kita ngajar 2 les shift 1, 2 les lagi shift 2. 1 JP 30 menit. Ini asumsinya begitu. Apakah harus begini? Enggak lah. Enggak. Itu kan nanti ibu bapak tergantung roster di sekolah masing-masing. Hari Senin itu berapa JP? Begitu. Udah? Hari Senin berapa JP? Lalu berapa shift? Sementara jumlah hari Senin kita udah dapat di sini 2. Tinggal kalikan 2 kali 4 misalnya. Nah, di sini 3 hari Rabu. 2 hari Rabu kali 4. Hari Selasa. Coba ya, Selasa ada 2 hari Selasa. Tapi hari Selasa adalah hari PJJ. Nggak ada tatap muka. Nah, kalau PJJ itu kan bisa lama, bisa banyak JP-nya. Di sini ambil contoh 2 kali 5. Nih, hari Selasanya ada 2, hari Selasanya ada 2 hari, bulan 7. Lalu 1 hari Selasa 5 les. PJJ. Jadi kalau 7.30 5 les 2,5 jam. PJJ. Gitu. Kalau PJJ kan bisa 5 les, bisa 6 les. Ya. 8 les pun bisa, tapi udah mapel lain. Kalian di anak muridnya kalau semuanya satu mapel aja gitu, kalau tematik aja misalnya. Jadi kan nanti gabung situ ada penjas lagi, ada agama lagi, PJJ di hari-hari PJJ. Merah itu ya, contoh di sini ya, contoh Selasa, Kamis, Sabtu merah ini adalah hari PJJ. PJJ kita apakah pakai yang sinkronus atau yang asinkronus? Itu silakanlah, itu kita analisis berdasarkan profil siswa kita, ya kan, anak murid kita kondisinya. Jangan pula semua mau pakai sinkronus tapi HP nggak punya, ada HP pulsa tak ada, ya sama saja bisa. Seperti kita yang sekarang ini kan sinkron sama-sama, ya, sinkron. Tapi kalau pakai WA atau pakai Google Classroom, Google Form itu asinkronus atau Learning Management System LMS ya. Jadi materinya dilihat anak setelah guru memberikan atau mengirimkan bahan. Jadi itu boleh ya, ini ya, mau pakai yang sinkronus atau yang asinkronus. Nah, ini yang untuk tematik bagi guru kelas yang mengajar. Sebagaimana kita tahu kelas tinggi, dia juga harus mengajar matematika. Jadi buat lagi analisisnya matematika khusus. Ini contoh, Senin tak ada matematika, Selasa tak ada matematika, Rabu ada. Rabu ini PTM, Kamis tak ada, Jumat tak ada, Sabtu ada, tapi PJJ. Jadi guru kelasnya lah yang mengaturnya nanti di mana di PTM dia apa kegiatannya, di PJJ apa kegiatannya. Harus sangat efektif kita memanfaatkan waktu itu. Oke, silakanlah kalau ada yang mau ditanyakan mungkin Ibu Bapak.
Silakan, silakan. Malam minggu ini nih. Ya, silakan lah. Kalau ada yang belum clear, yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ibu Bapak kepala sekolah, Ibu Bapak guru. Itu tadi yang analis itu untuk persiapan akan datang ya, untuk persiapannya. Kita lihat yang mapel. Ya, yang analisis yang punya mapel. Guru mapel. Oke, ya biar berimbang nih. Ini untuk guru mapel, PJOK agama hanya dua ya saya buat ya, yang lain ini menyesuaikan lah guru. Nah bagi guru mapel, ya ibu bapak yang Pak, share screen-nya belum keluar Pak. belum Pak. Belum Pak. Share screen ulang Pak. Stop dulu Pak. Oh, langsung ya? Belum. Ini udah nampak Belum Pak. Belum Pak. Belum. Share screen. Ya, stop dulu Pak. Mungkin jaringan Pak. Oh. Screen sharingnya belum dapat Pak. Ya, saya coba lagi. Ini? Belum Pak. Belum Pak. Ini ada pause nih. Di host bisa di pause begitu. Ini bacanya share screen-nya di pause. Ya, ini kan juga apa karena apa ya? Sama recordnya di situ muncul. Oke, maksud saya mau men-share screen yang punya guru kelas, tapi nggak nampak ya. Coba kalau yang ini nampak? Nggak juga ya? Oke, ada Pak. Ada nih? Ada. Sudah kelihatan Pak. Oh ini nampak? Oke. Oh, kalau yang nampak ya. Oke, ini kan nanti inilah untuk rancangan kurikulum 2021-2022 ya untuk dua kepala sekolah. Nah, jadi kaitannya dengan waktu tadi, nah diputuskanlah ibu bapak kepala sekolah yang memimpin rapatnya agama berapa JP mau dikasih. Oke. Terkait dengan tadi kan sudah dievaluasi KD-nya itu utangnya masih banyak belum tuh KD-KD yang belum lunas gitu ya, KD-KD yang belum lunasnya banyak apa enggak, nanti itu pertimbangan untuk nanti berapa JP agama, berapa JP tematik di kelas 1, di kelas 2, kelas 3, kelas 4 pasti agak lebih banyak 456 karena di sini ada IPA dan IPS di kelas 456. Kelas 456 kan ada IPA dan IPS.
Baru ada matematika lagi berdiri sendiri. Nah ini contoh ya 3. Ini contoh, nggak harus begini. Sehingga penjas juga berapa. Lalu kalau ada mulok bahasa Inggris berapa di kelas 1, kelas 2, kelas 6. Bahasa Arab kalau ada bahasa Mandarin dan seterusnya. Makanya ini kasih merah karena ini hanya ada di sekolah swasta. Di negeri tak ada. Jadi di sini 14 misalnya nih, 14 ini 2 10 2. 14 JP. 1 JP 30 menit. Nah ini ya, ini sudah kita ketahui kalau tematik itu 1 2 3 yang diintegrasikan PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP. Kelas 4 5 6 itu ada tambah IPA dan IPS. Sedangkan agama, PJOK itu berdiri sendiri, guru yang berbeda. Muatan lokal untuk yang sekolah negeri itu diintegrasi ke dalam tematik ya. Siaga bencana kelas 1 kelas 4, pelestarian lingkungan kelas 5, kerajinan tangan kelas 6. Itu ini nanti ya kaitannya untuk bisa membuat di sini berapa. Enggak harus sama lah, mesti beda-beda itu per sekolah. Karena tadi dari hasil evaluasinya tadi bisa beda-beda antar sekolah. Nah itu untuk rancangan ini nampak? Nggak nampak ini, Bu? Apa Bu? Belum. Oh, berarti memang ada masalah dengan guru mapel ini. Saya screen yang mapel analisa efektifnya nggak mau, memang di sini yours pause dia, di pause di sini. Nah, tapi hampir serupa. Nanti saya kirim aja filenya di grup ya, di grup bagi guru penjas dan guru agama ataupun juga guru-guru bulog tadi. Dia mapel. Jadi nanti dia harus ada per kelas. Kelas 1 dia masuk hari apa di kelas 1, ya kan? Kelas 2 hari apa masuk sampai kelas 6, sehingga pada hari masuk itu berapa les? Tatap muka atau PJJ? Oh, itu. Itulah keputusan-keputusan yang harus diambil dalam beberapa hari ini. Dipimpin oleh kepala sekolah. Begitu. Ya, jadi tadi yang perlu diambil keputusan, sekiranya KD mau dikurangin, KD yang mana itu yang mau dikurangi, mapel apa? Oh. Terus dari analisa efektif tadi, berapa les agama diberikan, berapa les guru kelas tematik, berapa les penjas, berapa les bahasa Inggris, ada mungkin, ada lagi bahasa Mandarin, ada lagi tik di sana, ada tahfiz, ya. Yang sekolah berbasis Islam ada tahfiz, ada baca Quran, ada bahasa Arab. Itu hal-hal yang harus diambil keputusan dalam minggu-minggu depan ini sebelum masuk sekolah. Nanti kok tentang dokumen kurikulumnya itu kan masih digodok ya, itu nanti seperti tahun lalu lah ya. Itu kira-kira Ibu Bapak inti dari pertemuan kita hari ini, supaya lebih serius, lebih betul-betul lah kita dalam merancang kurikulum dan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Kalau kan karena beda-beda nanti problemnya, maka tadi yang masalah les tadi itu bisa aja beda-beda. Di sini agamanya 3 les sekolah ini, sekolah yang lain ada yang 2 les saja, sekolah lain ada yang 4 JP. Penjas di sini ada yang 2 les, ada yang 3 les, ada yang 4 les, silakan saja, karena itu sudah berdasarkan
analisa tadi bahwa jumlah KD-nya banyak, ini sedikit, yang ini seperti itu cara pertimbangannya. Jadi di minggu depan sudah bisalah itu ditentukan oleh kepala sekolah rapat pembahasan evaluasi dan juga sekaligus untuk merancang pembagian tugas tahun ajaran baru ini. Saya kira begitu. Kalau ada pertanyaan silakan Ibu Bapak. Silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak kepala sekolah lah dulu, boleh. Silakan. Sebelum nanti, ya kalau nggak ada pertanyaan kita close, kita selesai. Kalau tak ada pertanyaan, yang penting bagi kepala sekolah dan operator sudah tahu langkah-langkah yang mau diambil minggu depan, mulai Senin sampai kalau bisa Senin sampai Kamis, antara Senin sampai Kamis, sebab Senin Rabu pun menurut jadwal kita hari 7, 8, 9 itu MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, ya kan? Jadi di Senin sampai Rabu itu disitulah diputuskan KD yang mau dihilangkan atau mau digabungkan atau bagaimana. Bu Ramoti, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Bu Ramoti, apanya? Storingnya ya. Iya, Pak, itu tadi laporan kurikulum yang tadi, Pak, KD-nya itu kan contoh saya kelas 5. Di situ kan KD-nya contohnya ada 8, Pak. 8. Karena mengingat waktu sama kondisi apalah sekolah gitu kan, Pak, maka KD-nya itu nggak bisa tercapai sampai 8. Ya. Tercapai itu hanya sampai 5, Pak, gitu. Seperti yang Bapak bilang tadi kan. Dari 8 cuma 5. Berarti 3 utang nggak, Mak? Banyak ini, Mak. Contoh, Pak, contoh. Nah, jadi yang real yang sebenarnya kan kita tahu, kita kan udah ajarkan KD-nya harusnya 8. Iya, Pak, cuman yang diajarkan contohnya 4 lah, gitu. 4 ya kan, Pak. Nah, laporannya untuk mau diajarkan ke kelas berikutnya kan, Pak, itu nggak ada di situ di apa tadi, Pak, di lampiran yang Bapak sampaikan tadi. Boleh dibuat, itu rekomendasi. Jadi nanti rekomendasinya dibuat di rekomendasi, Bu Ramoti. Supaya kelas berikutnya tahu gitu ya, Pak ya. Jadi supaya untuk guru kelas berikutnya mengulang bahasa apanya, dia yang bayar utang ngawak. Oke, Pak. Yang bayar utang kita. Masalahnya dia pun punya utang, kan gitu. Kalau kelas 6, Pak, maksudnya saya kan ke kelas 5. Berarti utang saya dibayar sama kelas 6 gitu kan, Pak? Makanya harus diperiksa dulu KD-KD-nya itu memang penting atau kurang penting, esensial atau kurang. Nah, kalau dia sangat esensial, ya
Mestilah diajarkan. Kalau nanti tamat anak ini nanti dari sekolah kita, kemudian tempat nggak tahu lah kali-kali, contoh ya, perkalian nggak diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6, lewat aja gitu. Tamat anak itu dari sekolah kita nggak ngerti dah kali-kali apa, nggak hancur kita. Bukan cuma 1-2 orang, semua kan gawat kayak gitu. Itu contoh ya. Itu kan perkara esensial tuh. Terus misalnya mencermati gagasan pokok misalnya, ya kan, bahasa Indonesia di kelas 1 sampai kelas 6 lewat semuanya menghindar, semuanya lewat, akhirnya nggak tahu anak itu mana gagasan pokok. Wah, dalam suatu itu kan, itulah contoh-contohnya akibat nantinya keluaran dari sekolah kita itu. Jadi yang kelas 6 makanya nanti jadi gini, nanti ibu bapak kepala sekolah ketika rapat itu, ibu bapak kepala sekolah harus punya adik-adiknya itu semua tuh. Jadi sekiranya ini nanti dibajukan, ini nanti dikirim dari kelas 4 kelas 5, ini dikirim dari kelas 5 kelas 6, lalu kelas 6-nya oke enggak, belum tentu juga oke. Aku pun punya beban, gitu kan? Guru kelas pun bisa bilang, aku pun punya beban sekian adik. Lah kalau ditambah sama kiriman dari kelas 5 gini gimana dong? Nah, akhirnya makanya nanti akhirnya diputuskanlah bagaimana solusinya. Apakah mungkin nanti ada kalau mungkin baca tambahan bisa genap segala macam. Itulah nanti itu kalau ada baca tambahan begitu. Jadi iya, jadi itulah hal-hal yang perlu nanti didiskusikan. Itulah makanya perlu harus rapat dewan guru bersama kepala sekolah di sekolah masing-masing, ya kan. Jadi nanti karena kan permasalahannya itu khas masing-masing sekolah, gitu ya kurang lebih. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan ibu bapak yang lain. Sebelum kita closing nanti jangan ini nanti baru nelpon nanya lagi satu-satu. Waduh, 26 sekolah, makanya kan begini, tadi mau dikumpulkan ataupun mau didatangi satu, aduh nggak sempat, 26 hari 26 sekolah. Jadi makanya kita bikin Zoom ini bisa lebih efektif waktunya, efisien. Ayo silakan bagi ibu bapak yang lain silakan, yang ada mau ditanyakan. Silakan. Dan tidak cocok, tidak disarankan contekan, gitu ya. Oh, iya, ini ada pertanyaan dari Bu Adik. Jadi khusus agama Islam, oh ya. Evaluasi agama untuk materi agama Islam ya, Bu Ade. Maksudnya apanya nih sekarang tadi Bu Ade? Pakai di unmute dulu, Bu Ade Maria. Coba host silakan di ya. Udah silakan Bu Ade. Sebentar Pak, biar diapakan sama guru saya aja langsung, yang guru agama yang bersangkutan ya Pak. Ya, saya sekitar mantap. Ya itu mau kita. Maksud saya tadi begitu, kalau udah ada, karena itu kan udah diberikan semalam. Kalau ada yang sudah selesai evaluasinya, boleh. Ya, kita tunggu ya.
Screennya. Ini soalnya perahu saya pun di pinggir pantai ini mau berangkat udah nih. Enggak maksudnya, ini kan apa? Itu bisa pakai KD apa cuman? Iyalah. Bisa screen aja Bu Adik. Coba apa kan lagi coba. Jelaskan gitu. Sebentar ya Pak ya. Oh ya. Ya dia ikut juga di sini di. Oh, Bu Dewi ada namanya. SD 1645 Dewi namanya Pak. kan Bu Dewi. Bu Dewi 164518. Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Salah. Nah, tadi saya sudah direct message Bapak gitu, tapi sepertinya Bapak nggak lihat mungkin ya. Oh iya, nggak pula lagi menengok. Menengok mana? Nanti lah menengok. Ya. Iya Pak. Jadi kan tadi Bapak penjelasan yang di awal tadi sebenarnya sih Bapak bilang kan itu pemilihannya KD yang esensi itu adalah yang realistis gitu ya, masih diajarkan sekarang di masa pandemi ini. Nah, menurut saya kalau agama tuh semuanya realistis sih Pak gitu, nggak ada yang nggak bisa diajarkan di pandemi ini gitu. Jadi kami agak kesulitan juga karena menyesuaikan waktu juga kan, apalagi ketika pembelajaran jarak jauh itu waktunya sedikit gitu Pak. Kita sekali masuk itu juga nggak bisa sekali semua murid itu bisa datang atau bisa bisa online gitu. Nanti saya hubungin malam lagi gitu untuk supaya semua dapat pembelajarannya, tapi tetap waktunya nggak terkejar gitu loh Pak. Itu yang kadang kita sulit itu. Iya. Jadi cuma mau curhat aja Bu Dewi rupanya nih. Dan tadi kan Bapak bilang, Bapak menjelaskan gimana caranya memilih atau menentukan mana yang esensi, mana yang tidak. Nah, sedangkan agama itu kayaknya semua masih ini realistis diajarkan meskipun saat pandemi gitu. Nggak ada yang harus nggak usah diajarkan misalnya gitu ya. Jadi agak sulit juga Pak. Itu tadi makanya kan tantangan kita adalah waktu ya. Memilihnya mana yang esensi, mana yang enggak itu loh Pak. Karena kan agama gitu ya. Agama kan beda dengan pelajaran-pelajaran umum gitu kan. Masih ada yang bisa diketepikan atau nanti lah gitu bisa dibayar seperti yang Bapak bilang. Kalau agama kan apa ya? Ya. Semua ada, memang penting gitu Pak. Kalau agama sama penjas, kalau ibu ada utang di satu kelas, yang bayar siapa? Ya ibu juga. Contoh kan kelas 2 apa? 4 diajarkan ada 6, berarti kan 2 belum. Di kelas 3 nanti kelas 3. Kan yang KD ini kan belum diajarkan. Jadi kan mau kayak mana yang mau KD itu? Apakah diputihkan? Orang yang utang itu adalah diputihkan. Atau dibayar. Nah kalau dibayar berarti di kelas 3 mulai dengan membayar utang yang kedua itu, baru ditambah lagi KD yang harus diajarkan di kelas 3 gitu. Nah karena waktu maka otomatis ibu akan memilih lagi mana lagi yang diutamakan dulu dari berapa KD yang di kelas 3 kan begitu. Sehingga kalaupun nanti ini kan cerita esensi semua ya kan, ceritanya semua nih, lalu yang nanti yang mau disisihkan sehingga ini nanti menjadi hutang di kelas 4 gitu kan. Iya Pak. Iya, baru nanti di kelas 4 ajar lagi yang kelas 3 ya gitulah terus menerus sampai akhirnya di kelas 6. Tiba di kelas 6, nah ini gimana itu? Apakah bisa dilunasi
semuanya, ditambah yang kelas 5 tadi tentunya juga masih ada sangkutan, ditambah target yang harus dicapai di kelas 6. Itu Jadi kurang waktu yang memang mereka terbatas ya Pak. Kelas 6 kan waktunya singkat ya Pak. begini Bu Dewi. Terus maka berdasarkan itu Bu Dewi mengajukan rekomendasi kepada kepala sekolah supaya JP agama ditambah itu. Tambah JP boleh, tambah gaji nggak bisa. Kalau tambah JP ya itu kan. Nah, lalu apakah kepala sekolah menerima atau enggak? Kan tentu pertimbangan lagi nanti sama guru tematik, ya kan? Enggak, JP-nya dibesarkan supaya tercapai terlunasi hutang piutangnya gitu. Itu Enggak ada suaranya Pak. gunanya nanti duduk bersama dipimpin oleh kepala sekolah sambil ngopi-ngopi macam mana ini, jadi siapa yang ditambah jamnya, lalu kayak mana keputusannya, itulah dia. Makanya harus dulu ada guru kelas, ada guru penjas. Faktor yang pertimbangkan juga adalah selain waktu juga ketahanan anak. Jangan pula masing-masing mau menambah JP yang tinggi. Kita PJJ kan aja dari pagi sampai sore, Mak. Nggak dengar suaranya Pak. Hilang suaranya. Coba ini Bu Dewi. Halo, Dewi. Enggak, putus-putus Pak. Putus ya? Apa yang ini nih? Ini udah apa? Gimana? Lebih Putus lagi. jelas ya? Intinya itu makanya saya bilang rapat dengan kepala sekolah, guru gitu ya, sambil gimana. Dan saya harapkan ini adalah betul-betul rapat, betul mendengarkan aspirasi dari semuanya itu. Supaya dengar, kita tahu permasalahannya di setiap mapel. Kita tak ingin anak amatan dari sekolah kita itu bisa ya, ya, tak tahu tentang sejarah nabi ini itu banyak itu. Jadi sejarah nabi mana yang mau dipenggal, yang nggak usah diajarkan, kan masalahnya. Jadi tentunya kalau itu diajarkan, ya putus Pak suaranya nggak masuk. Sudah lebih dengar, Dewi? Putus suaranya Pak. Itu mau diajarkan, maka butuh waktu yang lebih lama, yang lebih banyak. Jadi itu nanti akan terjadi tarik menarik. Guru kelas pun juga punya yang banyak, dia juga perlu JP yang banyak. Jadi sementara hari cuma Senin sampai Sabtu. Ya, kemudian, jadi nanti silakanlah Bu Ade dipimpin rapatnya itu, ya kan? Cemana itu yang agama. Di sini kan nampak agama gitu. Nanti yang semua pasti itu semua. Saya yakin kalau misalnya ada guru bilang di masa pandemi ini,
Saya semuanya tadi saya ajarkan semua lengkap. Aduh, itu udah pilih dia aja tuh. Ada lagi? Silakan. Sudah. Udah ya? Oke. Ibu, Bapak yang lain? Ada pertanyaan lagi? Mungkin tadi kan dari pertanyaan Bu Dewi tadi, kita sudah bisa juga, tentunya bukan pertanyaan tadi itu bukan untuk 16, 15, 18 saja ya kan, itu kan mewakili kita semua ya. Jadi intinya nanti akan ada tarik menarik, itu kayak di sidang DPR aja tuh ya kan, masing-masing punya kepentingan untuk bagaimana JP-nya tadi itu bisa agak lebih banyak tuh. Tapi apakah akibatnya nanti bagaimana? Mau sampai jam berapa pulangnya nanti sekolah? Kalaupun PJJ mau dibikin sampai jam berapa PJJ-nya? Ini kan faktor-faktor juga yang dipertimbangkan oleh kepala sekolah. Jadi itulah kira-kira yang akan kita lakukan dalam beberapa hari ke depan. Ya, saya katakan paling lamanya Rabu sudah selesai itu rapatnya, sudah dapat keputusan-keputusan. Mungkin KD yang dihilangkan ada, KD yang digabungkan ada, mungkin ada penambahan JP, ya. Maka tadi saya bilang nggak bisa contek-contekan, nggak bisa antara SD ini dengan SD ini sama, orang permasalahannya beda, ya. Disinilah nanti keunikan, unik masing-masing sekolah itu. Ya, antara negeri sama swasta aja udah jelas tuh, nanti di swasta ada lagi bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin, ada tahfiz. Jadi itu bagaimana mengalokasikan waktu tadi, kapan ini, kapan bayar utang, kapan ini untuk yang berjalan. Nah, ini itulah kira-kira. Kalau tak ada pertanyaan lagi, kita akan leave dan akhiri kegiatan ini. Tapi kalau masih ada, silakan Ibu Bapak. Kalau ada pertanyaan, silakan. Enam 16.382 Fitri, cuma baru masuk itu. Ada yang bertanya kan? Ya, silakanlah. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya yang di soal analisis hari efektif Pak, di distribusi jumlah jam pembelajaran tematik terpadu itu. Itu kan Pak, di situ kita kan kemarin kalau seandainya tatap muka terbatas ini jadi kan jumlah siswanya 25% saja gitu kan Pak dari kapasitas ruangan. Nah, jadi itu kalau berarti kan kalau di distribusi jumlah jam pembelajaran tematik terpadu itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Selasa, Kamis, Sabtu kalau dia didaringkan itu mungkin bisa Pak, karena nggak ada bentrok gitu kan, bisa satu kelas masuk semua. Nah, itu untuk Senin, Rabu, dan Jumat karena kelasnya dipisah itu kan berarti di Senin sama di Rabu itu orangnya udah beda gitu Pak. Apakah itu dianggap tetap 2 kali tatap muka gitu dia Pak? Dan di Jumat itu nanti kan siswanya dari yang hari Senin gitu. Apakah tetap dibuat seperti ini aja, seperti biasa? Kalau ini kan artinya jadwal ini masuk semuanya gitu kan Pak, proses analisisnya itu, distribusi jumlah jamnya itu.
Oke. Pertama, tentang 25% ini tidak operasional ini ya. Enggak, 2% ini macam mana? 25% dari kapasitas pula lagi. Kalau di sekolah itu 8 pula muridnya di kelas 4 itu 8 orang. Apa perlu mau dibikin 2 orang dulu masuk, 2 orang masuk begitu? Enggak lah, ya kan? Kalau 8 yang muridnya kan sekali masuk aja semua. 10 muridnya masuk sekalian masuk. Pada saat PTM terbatas. Kalau yang banyak gitu Pak, kebetulan. Makanya kan tadi udah saya istilahkan, kalau istilah kita kelas gemuk, kelas kurus, gitu ya. Iya. Lebih familiar dengan angka itu, dengan istilah itu. Jadi kalau kelasnya gemuk, 40-an, maka tidak bisa 2 shift, nggak bisa. Ya kan? Kalau 2 shift, lewat 20 udah itu, 20-an. Mungkin 3 shift. Ya, 3 shift masih bisa. Karena dari juknis kita, dia 18 maksimum, tapi kita kurangin aja lah 15 misalnya begitu. Oh bisa ya Pak? Jadi kalau hanya 30-nya pula, bisa lah 15. Yang penting, 1,5 itu terjaga, ya. 1,5, ya kan? 1,5 meter kiri kanan belakang, gitu. Jadi nanti kalau dan tergantung ruangannya juga. Ada sekelas kita yang ruangannya kecil, ada yang besar, aula. Ada yang standar 7x8. Nah itu makanya yang penting kan jaga jaraknya, intinya gitu ya, 1,5 tadi. Nah dari pertanyaan Bu Fitri tadi, maka konsekuensinya untuk menghitung hari, kan ya hari efektif sekian. Bagi sekolah yang kelas gemuk, tentu pencapaian KD-nya kan jadi tersendat lagi, masalah lagi bukan? Iya kan? Karena kan contoh, ini ada kelas yang muridnya cuma 10 orang, ada kelas yang muridnya 40-an. Maka yang 40-an ini kan hari Senin masuk berapa orang juga bisa? Kalau mau dibikin 2 shift hari Senin, ya 2 shift 7.30, katakanlah misalnya 3 JP 1,5 jam, berarti sampai jam 9, ya kan? Masih jam 10 shift yang kedua. Kan kalau muridnya 40-an, berarti ya baru bisa dua rombel aja. Kalau 3 kan tuh udah tengah hari, udah nggak bisa. Maka larilah dari Rabu, kan gitu. Rabu di masuk yang kelas C, atau mungkin ada yang kelas D, pengenalan 4 pula. Kalau muridnya 50-an, ya. Jadi akibat ini kan masih materinya sama nih. Materinya sama ya? Masih materi sama, iya Pak. Satu untuk kelompok A, materi 1 untuk kelompok B, materi 1 untuk kelompok C. Di kelas itu kita kelompokkan, nah tadi dibagi tadi sip tadi itu, ya kan? Nah, otomatis perjalanan kecepatan KD-nya kan jadi lambat itu, khusus di kelas itu, di sekolah itu. Gitu. Sehingga tadi makanya kita maklumi beban hutang tadi itu jadi banyak, ya kan? Hutang KD, begitu. Jadi sementara di kelas yang sekarang, ya di kelas yang sekarang kita kan juga punya KD yang harus diajarkan di kelas itu, ditambah beban KD yang dikirim dari kelas bawah. Jadi makanya terus kelas kita gemuk, pakai A, B, C, D pula lagi. Ini gimana nih solusinya? Makanya tuh harus diputuskan. Kalau seandainya memilih, itu tadi ya, sama Bu Dewi tadi yang beragama, seandainya disuruh memilih KD, pilihlah yang mau diajarkan mana, buang mana.
paket mana, yang mau dipenggal yang mana. Kan gitu. Itu nanti dilemanya ke situ. Sampai kepada kita memilih. Mengingat waktu hari efektif cuma sekian, kelas kita kelas gemuk, sehingga perjalanan pencapaian KD-nya jadi lambat. Materi satu. Untuk satu materi perlu 2 hari PTM atau jangan 3 hari PTM. Makanya sebenarnya ya Ibu Bapak guru kepala sekolah, kita bisa pompanya itu lebih banyak di PJJ. Gitu strateginya. Jadi di PJJ itu kita berikanlah ya paling tidak begini, yang sifat-sifatnya informatif, yang sifatnya apa itu di PJJ-kan. Baru nanti ketika pertemuan terpaksa itu dibalas itu semua. Tapi nggak lihat prinsip kita dalam mengajar. Utamakan pemahaman anak, bukan banyak-banyakan. Makanya di dalam kurikulum itu dikatakan siswa tidak harus menuntaskan semua KD. Itu clear. Itu clear itu. Jadi artinya begini, lebih penting anaknya paham, biarlah sedikit, daripada banyak KD, banyak materi, tapi anaknya nggak paham. Kita tidak mau. Itu kita nggak mau. Biarlah sedikit, tapi anaknya paham. Nah, itu prinsip. Ya. Yang bagus memang yang banyak dan paham, tapi itu kan berat. Banyak kali yang dikuasai anak dan dia paham, nah, itu bagusnya begitu. Tapi kan kita dihambat oleh kondisi waktu. Gitu ya kira-kira Bu Fitri. Maksudnya nanti kalau dalam penginputannya di distribusi jumlah JP itu dia kalau seandainya nanti ternyata dapatnya harus ada 4 shift gitu kan Pak, itu apakah harus dipisah juga dalam penginputannya gitu Pak? Ataukah gabung aja gitu semuanya kayak yang contoh yang Bapak berikan ini? Ya, digabung aja. Oh, digabung aja. Dibuat seperti itu dia. Jadi kan contoh walaupun yang Rabu ini udah beda JP dia kan jadinya kan Pak, dia ngulang dari awal gitu. Harusnya yang Rabu ini kan dia menyatu dengan yang Senin gitu, karena kalau bagi 4 shift dia. Betul. Ya kan, Pak? Ya, jadi kan di situ contohnya Senin 2 kali 4 ya. Iya. Nah. 4 itu artinya 2 JP kelompok A, 2 JP kelompok B di kelas itu. Iya. Rabu dia berapa JP? Segitu lagi gitu, sama misalnya Pak. Itu kan harus 2 JP. Iya. Itu di contoh saya itu adalah penggal 2. Artinya kelas itu hanya penggal 2. 2 shift ya. 2 shift. Tapi kelas yang mungkin penggal 3, bahkan ada yang penggal 4. Ada yang memang cuma 1 kali benar juga. Ada juga yang nggak perlu penggal, kalau muridnya nggak sampai 15 misalnya ya. Muridnya nggak sampai 15. Jadi sekali masuk di kelas itu bisa. Nggak ada masalah kalau itu. Nah, yang masalah itu kan yang muridnya lebih dari 30-an, lebih dari 40-an, lebih dari 50-an. Maka harus konsisten nanti di roster. Itu ya, Bu Fitri. Jadi kalau misal Senin 2 JP dengan maksud kelas A, kelompok A, lalu 2 JP lagi kelompok B-nya, maka di Rabunya jatahnya pun 2 JP untuk kelompok C dan kelompok D. Lalu nanti diisilah PTM yang dari Rabu itu kekurangannya dengan agama, penjas. Dia kan mau masuk juga nih, agama penjas kan mesti masuk. Bisa. Di Seninnya les keberapa, JP mana? Di Rabu dia les mana, JP mana? Terus hari Jumat. Itu contoh ya. Kalau PTM-nya hari Senin, Rabu, Jumat. PJJ-nya Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau di PJJ kita lebih lapang.
Tapi tadi jangan pula nanti anaknya di HP aja terus dari pagi sampai jam 2 siang kan, itu pun enggak ini juga kita ya, anak-anak kasihan juga itu dia. Itulah semua harus ditimbang-timbang, diperhatikan nanti dalam rapat Dewan Guru sekolah kita. Begitu Bu Fitri. Iya Pak. Sama satu lagi Pak, minta tolong share kalender akademik yang Dinas Pendidikan Pak ke grup. Oh ya, oke. Bisa ya. Belum ada. Belum ya? Foto, iya belum Pak. Ya fotonya. Ya itu dari buku. Ya. Oke. Oke, makasih Pak. Ya. Yang lain silakan Ibu Pak. Sebelum kita closing, ini perahu nelayan saya itu mau berangkat ini. Oh. Ya kan, Bu Yuni ya kan? Nanti ketinggalan pula kapalnya nih. Ayo, silakan. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, itulah tadi ya pembahasannya kira-kira apa-apa yang mesti kita siapkan. Jadi memang itu menjadi serius karena kita tak ingin anak-anak murid kita itu jadi tidak pernah belajar ini, tidak tahu tentang ini. Itu kan jadi beban sama kita juga itu sebagai guru untuk kepala sekolah. Makanya kita harus persiapkan dengan baik semuanya. Oke, kalau tak ada lagi, karena ini juga weekend, maka ya sambil refreshing juga lah kita, ya kan? Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat, walaupun ini memang utang tetap harus dibayar, ya kan? Utang harus tetap dibayar. Apakah yang membayar kelas berikutnya atau bagaimana itulah tadi perlu nanti rapat duduk bersama ya, sambil ya mungkin makan ringan, minum itu dia. Itu aja barangkali pertemuan kita hari ini. Makasih atas respon semuanya. Loh, ada pula lagi yang baru mau masuk ini. Udah mau pulang kami, baru lagi mau masuk itu. Ya. Jadi itulah kira-kira. Makasih Bapak semuanya. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Thank you Pak Rusli.